Tapi sebelum itu mari kita satukan hati kita, pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dan ini kami anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk kami boleh terus beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu yang telah hadir di tempat ini, biarlah kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh terus memuji nama-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat setiap saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan yang jaga dan sertai, biarlah sampai ke gereja juga Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ini kami Tuhan, kami memulai ibadah kami ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau mulai menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita ulang lagi sekali lagi dari awal, sama-sama kita katakan, ku perlu Engkau Yesus. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku, waku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama kita. Ku perlu, amin. Ini doa kami Tuhan. Kami haus akan hadir-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku amin. Pengharapanku
Sekali lagi kita katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama kita kata Yesus, Yesus Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Tuhan, ini doa kami. Kami tidak mau andalkan siapapun selain Engkau Yesus. Amin. Percaya setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau. Amin. Tuhan, dengarkan setiap doa kami ini. Ini kerinduan kami. Kami mau mengandalkan hanya Engkau Tuhan. Di setiap momen hidup kami hanya mau menunggu waktu-Mu yang ada dalam hidup kami. Sekali lagi dengan lembut kita katakan, amin. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau. Amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, oh, oh. Mari Bapak Ibu kita mulai sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh,
Bapak Ibu, kita angkat pujian sembah kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar terus untuk mengandalkan Engkau. Bukan mengandalkan kekuatan kami, apalagi mengandalkan di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, mari Bapak Ibu kita lebih nikmati hadirat Tuhan. Kita angkat pujian doa kita. Oh, terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Ubahkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh terus menjadi serupa dengan gambar-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu nikmati, kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita angkat sembah kita. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersoraklah, soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dengan sungguh lebih lagi kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Benar Tuhan, ini yang kami percaya, janji-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ingin memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Mungkin kasih salam kiri kanan, mungkin kita salam-salam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Raja, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Engkau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kamu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Oh, amin. Mari kita angkat pujian sekali lagi dari awal. Sama-sama kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Sama-sama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Oh, amin.
Amin. Mari kita berikan tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Masih bersemangat Bapak Ibu. Amin. Mari kita angkat pujian nyalakan apimu. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus menang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Amin. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Tuan anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan. Haleluya. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu hingga sampai dengan saat ini. Lihatlah kami Tuhan tanpa kekurangan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Saat ini Tuhan, anak-anak yang Kau pilih Bapa, berdiri Bapa di altar-Mu yang kudus. Tuhan, ada sedikit Bapa pertanyaan di hati kami. Di hari-hari lalu Bapa begitu banyak bilangan mereka, tapi saat ini Tuhan jumlah mereka makin sedikit. Tuhan, kami tidak meragukan berkat yang Kau berikan pada anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini apapun yang terjadi Bapa pada anak
lain yang tidak datang pada saat ini, kami percaya penyertaan-Mu tetap juga ada pada mereka Bapa. Jika ada hal-hal yang mungkin Bapa membuat mereka tidak sampai beribadah dengan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang bekerja. Kami percaya ketika kami berserah kepadamu Bapa, keajaiban, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Yesusku yang baik. Tuhan, anak ini Tuhan, berkati Bapa yang hadir pada saat ini Tuhan. Telah Bapa berikan mereka pengajar-pengajar terbaik, teman-teman yang baik, teman-teman yang setia Bapa. Apapun yang guru sekolah mereka berikan pelajar, dapat mereka serap Bapa. Jadikan anak-anak ini teladan Bapa bagi teman-temannya. Berkati studi mereka Tuhan. Dalam kehidupannya sehari-hari juga Tuhan, berikan teman-teman bermain yang terbaik bagi mereka. Jagai mereka setiap detik Tuhan. Tumbuh kembang mereka, semuanya kami serahkan kepadamu. Kami percaya Bapa, tubuh yang sehat, jiwa yang kuat telah Engkau siapkan bagi anak-anak ini Tuhan. Dan masa depan yang cemerlang telah Engkau siapkan di masa yang akan datang Bapa. Dan biarlah Bapa ketika mereka besar, mereka menjadi Bapa penyembah-penyembah-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Berkati setiap usaha pekerjaannya Bapa. Cukupkan Tuhan segala kebutuhannya. Jauhkan Bapa orang tuanya dari mara bahaya Tuhan. Tutup bungkus Bapa keluarga kecil ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya Bapa, keluarga inilah keluarga yang Kristen, keluarga pemuja-pemuja-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar lagi Tuhan, mereka juga akan naik ke atas, mereka akan melakukan ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, ibadah mereka ibadah yang berkemenangan. Dan Tuhan, kerinduan mereka untuk lebih mengenal-Mu akan terjawab. Karena Bapa, pengajaran yang akan diberikan oleh guru sekolah minggunya pasti sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya Bapa. Berkati guru sekolah minggunya Tuhan, berikan Bapa hikmat baginya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Bapa doa kami yang kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan kembali hati kita, pikiran kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Ku dengan kemurahan-Mu, Kau rancang masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulangi sekali lagi nih lagu dari awal. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Bapa di surga, Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua Kamu. Tidak ada satupun karena kehebatan, tidak karena perbuatan baik kami, tapi karena Engkau yang sangat baik, teramat baik bagi kami. Sekarang kami datang dengan hati terbuka. Kami mau rindu Tuhan, Kau menabur firman-Mu di hati kami, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah, dan tidak pernah berhenti berbuah. Karena kami tahu Bapa, hidup kami adalah kemuliaan daripada Kristus. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau, maka segala yang Kau kehendaki pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu, anak-Mu yang Kau percayakan hari ini menabur firman Tuhan. Urapi mulut bibir anak-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir anak-Mu adalah isi hati Bapa di surga. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Percaya kami sepanjang ibadah ini, dari awal pertengahan ke akhir, seluruh kami jemaat Tuhan, baik yang online maupun yang offline, diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan, dalam nama Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Iya, puji Tuhan. Iya. Hari ini hari yang luar biasa. Iya. Karena kita masih diberi anugerah, nggak terasa 2025 sudah sampai, mau habis lagi bulan 2. Tapi sekarang sudah mulai bergejolak. Di Jakarta, di Surabaya, mahasiswa mulai berdemo. Tak tahu kita apa tujuannya kan. Tapi puji Tuhan, jemaat KOJ tetap sukacita, tetap damai sejahtera karena berkat yang berlimpah. Karena kita tahu kita adalah anak Tuhan, anak Elohim yang Maha Tinggi. Mari kita mau belajar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara percaya saudara adalah anak Tuhan? Amin ya. Jangan mau digeser sedikit pun. Saya anak Tuhan. Tapi yang heran kita, belakangan ini banyak anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Ya, banyak kali anak Tuhan yang meninggalkan statusnya sebagai anak Tuhan. Walaupun di dalam KTP-nya nggak berubah, karena KTP sekarang nggak berubah-berubah lagi, nggak ada, udah unlimited KTP seumur hidup. Jadi saudaraku, Anda mau ke gereja di mana, mau kemana-mana, Anda tetap di KTP anak Tuhan. Tetapi kenyataan dalam hidup terlalu banyak saya lihat anak-anak Tuhan sudah mulai meninggalkan firman Tuhan. Hidupnya semau dia, semau gue. Ya, bukan karena enggak diberkati, justru karena banyak anak Tuhan kalau karena diberkati, oke. Mungkin lupa karena semakin hari semakin diberkati. Tapi justru kadang ada masalah pun dia mulai lari daripada Tuhan. Tapi terbalik sekarang. Orang yang gak kenal Tuhan mulai masuk kepada kehadirat Tuhan. Lewat apa? Karena banyak masalah. Nah tetapi bagi kita anak Tuhan, heran kita. Dia anak Tuhan, tapi dengan ada masalah sedikit saja sudah mulai tinggalkan Tuhan. Diberkati juga tinggalkan Tuhan. Mari kita mau belajar, kita adalah anak Tuhan. Ya, yuk kita buka Ibrani. Di kitab Ibrani 12 ayat 5 sampai 12. Ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 12. Ya. Supaya kita anak Tuhan tidak ada yang mau lari dari Tuhan. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Tuhan Yesus berkata hari ini mengingatkan kita. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saya ulangi. Supaya kita kuat di sini. Hai anakku, kita semua anak Tuhan di tempat ini. Tanpa terkecuali saya juga. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terus, 6. Karena Tuhan menghajar orang kasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita diakui sebagai anak karena pengorbanan darah Kristus. Terus 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Elohim memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi adalah anak-anak gampang. 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ini pertanyaan kita. Saya ulangi di sini. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya
artinya Bapa yang kita di dunia ini. Kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih lagi taat kepada Bapa segala roh, yaitu Bapa di surga, supaya kita boleh hidup. 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia adalah Bapa di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat 5 sampai 12 ini, kalau kita benar-benar anak Tuhan, maka kita tidak lagi pernah berkata, apalagi sih Tuhan penderitaan yang harus aku alami? Kenapa Tuhan harus aku begini terus? Dari 1 sudah selesai, aku berpikir sudah selesai Tuhan. Seharusnya aku sudah bisa menikmati, tapi muncul lagi persoalan yang baru. Mungkin kau berpikir yang ini sudah selesai Tuhan, seharusnya aku bisa menikmati hidup yang tenang sedikit seperti yang lain. Mungkin kau berkata begitu. Bahkan aku lebih dari itu Tuhan. Orang lain hanya jatuh, tapi mereka bangkit langsung hidup seperti orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi kadang aku hidup Tuhan, sudah jatuh ketimpa tangga, ketutup martel lagi. Persoalanku tidak pernah berhenti. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, goalnya saudara dan saya hidup bukan sekarang di dunia ini. Goalnya kita adalah kehidupan kekal. Makanya kita tadi di ayat 11 tadi, mendapat bagian kekudusan daripada Bapa. Kalau goalnya kita hanya di dunia ini Bapak dan Ibu, berapa sih usia manusia paling hebat? 90 tahun saja sudah mulai orang bilang, wah udah tua kali. Aku sudah banyak kudoakan orang. Dan saya bilang kemarin, ada orang tua sudah saya doakan udah 78 tahun saja. 79, 80. Udah minta didoain. Biar cepat aja lah aku pulang ke rumah Bapak. Sudah mengerikan saudara. Nah saudara aku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang mau saya kasih tahu buat saudara, saya dikasih hikmat. Mengapa penderitaan itu harus terjadi dalam hidup saya? Mengapa penderitaan ini harus saya lewati? Saudara jangan pernah berpikir saya paling menderita di dunia ini, paling goblok kalau orang ngomong gitu. Semua orang kaya miskin mengalami penderitaan. Aku udah banyak ketemu orang kaya, orang miskin, orang susah, orang cacat, orang normal, orang gimana. Semua bilang susah. Nah, yang pertama, mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Kata, Sri Hakim ini gara-gara kau begini, jangan. Enggak benar itu. Jangan kita menjustis orang lain. Tuhan punya rencana, ya. Bahkan sampai orang meninggalkan Tuhan kan gara-gara itu. Masalahku gak berhenti, aku mau ke Gunung Kawi aja lah. Nah dari sini kalau daerah-daerah pegunungan, supaya masalahku selesai. Bodoh kali lah dia. Botol, aku bilang itu bodoh dan tolol kalau cari penyelesaian masalah kepada yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan bukan berarti hidup yang selalu nyaman. Justru kadang kenyamanan Tuhan tarik kita keluar. Tuhan tarik kita keluar. Kehidupan anak manusia di dunia ini tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi besok. Makanya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Makanya setiap hari harus dinyalakan.
Kalau enggak tersesat saudara. Saudara saya kasih tahu, jalan dari ujung sana sampai ujung sana pun kalau tidak terbuka mata kita, gelap ruangan ini, pasti enggak nabrak ini, dan kita bisa jatuh. Karena kita tahu hidup kita adalah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus kita enggak hidupkan, firman tidak kita hidupkan dalam hati kita, maka setiap penderitaan kita anggap itu adalah Tuhan marah. Tuhan kesal sama saya. Bukan. Makanya Tuhan Yesus ketika mau disalibkan, dia berkata kepada orang-orang yang menyakiti dia, meludahi dia, menampar dia, menombak dia. Dia katakan, Bapa ampuni dia. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Kadang orang menyakiti kita, dia nggak tahu penderitaan kita. Dia pikirnya kita karena berdosa segala macam. Tapi mengapa penderitaan yang kita hadapi terjadi dalam hidup kita, supaya kita kuat. Jangan tinggalkan Tuhan. Ini akhir zaman. Hari-hari sudah semakin hari semakin jauh. Nah, yang pertama, kita harus sadar bahwasanya penderitaan yang kita hadapi itu adalah sebagai koreksi kita. Mengoreksi kita. Kita ini siapa? Kita ini siapa sih? Kalau tidak ada koreksi, bagaimana anak sekolah? Pernah sekolah semua di sini saya rasa. Aku guru sekolah. Anak-anak itu bukan hanya diajarin. 10 kali pun diajarin, pasti selalu ada salahnya kan? Dikoreksi. Tapi kadang-kadang anak-anak ini nggak mau dikoreksi. Asal dimarahin sedikit, merajuk, ngambek. Asal disuruh, jangan aku aja lah Pak, aku salah-salah aja. Sampai kau benar. Makanya Tuhan izinkan pencobaan ataupun masalah dalam hidupmu. Dia ingin koreksi engkau. Enggak benar kau nakku kayak gitu. Karena engkau anakku maka engkau kukasihi. Di ayat 6 kan tadi katakannya apa? Ayat 6 tadi coba. Di ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bayangkan kita dihajar dan disesahnya. Tujuannya supaya satu, dikoreksi kita. Banyak orang gak siap dikoreksi dari firman Tuhan. Selalu firman ini cocoknya buat si anu itu. Ih, ngeri kali kan. Firman ini buat si anu itu. Firman ini cocoknya buat kamu mana? Gak ada. Kalau gak ada buat firman, bagaimana kita jalan? Ini jalan gak usah jauh. Saya bilang dari sini sampai sini matikan lampu, tutup mata, pasti nabrak. Walaupun ini nampak setiap hari engkau di depan mata. Demikian hidup kita dalam dunia ini. Tanpa firman, gelap. Makanya kita dikoreksi. Setiap hari kita dikoreksi. Masalah lagi. Aku bilang sama istriku, belajarlah kau mengampuni. Karena kelemahanmu di situ. Aku tahu hatimu baik. Dia sangat baik, tulus menolong orang. Kucing aja di rumah dikasih makan kok, apalagi orang. Tapi gak bisa kita berdasarkan kasih itu saja, kita sudah lebih daripada benar. Mengampuni. Sampai sekarang dia belum siap. Kenapa gak siap mengampuni? Ya karena goalnya kita mau ke kehidupan kekal. Di surga gak ada orang yang gak kudus. Kalau kita gak mau dikoreksi, gak akan ada siswa bisa tamat SMP, SD, SMA. Harus dikoreksi. Dikoreksi ini bukan sakit sebetulnya. Iya. Dia buat 2 tambah 3, 10 katanya kan. Kita koreksi dong. Masa kita biarin? 5 anakku. Enggak lah Pak. Kadang anak-anak sekarang tahu katanya lagi. Kata ibu guru saya. Udah kacau kita. Semua kata gurunya kita bapak-bapaknya. Sakit sebegitunya anak-anak SD itu. Tapi sekarang tidak ada lagi perkataan itu saya lihat di anak-anak sekolah SD. Enggak ada lagi dia berkata, kata guru saya, enggak ada begitu lagi. Jawabannya apa? Bisanya itu sama bapak itu sama ibu itu. Apalagi kalau dibelikan sepatunya, 99,9 nilainya. Tak tahu apa-apa. Rusak lo mentalnya. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan gak bisa disogok. Tuhan gak mau kompromi dengan keadaan kita. Dia ingin koreksi kita supaya kita betul-betul menjadi anak Tuhan.
Ternyata anak Tuhan ketika dikoreksi dia mulai tinggalkan Tuhan. Enggak benar gereja. Itu enggak ada pengurapannya, enggak ada berkat gereja itu. Firmannya itu aja. Kalau mau berubah firman Tuhan, Alkitab mau segede apa udahan? Coba tiap tahun berubah segini. 5 tahun kalau berubah terus Alkitab itu. Satu firman aja kita nggak bisa pegang kekal kok. Kita nggak taat. Terlalu banyak orang sekarang. Aku bisa hari ini seperti ini kan karena aku kerja keras. Ya, puji Tuhan, kau bisa kerja. Saya tanya langsung aja. Oh mantap bro, aku bilang. Tapi yang buat bisa kau kerja keras siapa? Tidak bisa ngomong dia. Ini hasil usahaku. Aku berusaha dengan modal sebegini. Yes, benar. Tapi saya mau tanya kamu. Kamu bisa berbuat ini, siapa yang buat? Tidak bisa jawab dia. Ya Tuhan, nah itu dia. Jadi engkau bisa punya ini pun Tuhan. Terlalu banyak sekarang orang kaya gak bisa menggunakan hartanya. Jangankan menggunakan, menikmati pun dia tidak bisa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan cobalah berpikir untuk tinggalkan Tuhan. Kalau memang engkau mengaku anaknya, yakinlah engkau akan dikoreksi. Engkau akan dikoreksi. Tidak ada bapak di dunia ini yang membiarkan anaknya. Saya punya cucu, bapak dan ibu nampak di gereja ini sering berkeliaran. Kalau dipegangnya pisau aja, bolangnya sama kat neneknya udah jerit-jerit dari mana-mana. Aduh, jangan kamu. Apa dia ngerti? Begitu juga Bapak. Sekalipun dia tidak mengerti bahasa, kadang kita nggak mengerti. Dia begitu lebih dari menjagai kita. Nggak akan mungkin dia minta pisau. Nah, bacoknya kita mati kita. Tidak ada satupun orang tua dunia ini yang mendidik anaknya, membiarkan anaknya jatuh kepada yang tidak baik. Lihat anak-anak orang kaya. Teman saya bekerja ada seorang dari daerah Langkat sana. Sana kan terkenal kali sawitnya lebar-lebar kan. Kalau malam minggu pas sembiring, dia tinggal di Lincun. Aku Lincun pun gak tahu, katanya arah ke Bukit Lawang. Itu kalau malam minggu jam 2, jam 3 ke atas, tidak ada mobil lewat selain mobil Fortuner, Pajero, mobil baru semua Pak. Ngebut-ngebut semua itu. Itu orang-orang kaya semua. Tidak ada yang sekolah. Rusak semua. Gara-gara orang tua memberikan yang terbaik. Bapa di surga bukan itu. Dia selalu memberikan engkau pengajaran. Engkau dihajarnya. Itu bukan karena dosamu. Tapi kau dikoreksi supaya engkau menjadi sempurna. Supaya engkau menjadi sempurna seperti yang engkau akan diciptakan segambar dengan dia. Kalau gambarnya rusak pasti dilapnya. Kalau gambarnya rusak dia pasti cuci. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Coba lihat. Ini Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3. Nih. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab ia relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, kalau engkau merasa adalah anak, engkau merasa dikasih, makasih Tuhan kau mengasihi aku. Kita sering ngomong gitu, makasih Tuhan kau mengasihi. Tapi ingat, ia akan tegur dan dia hajar kita supaya kita menjadi lebih baik. Ada sebuah cerita. Seorang anak berumur 1,5 tahun atau 2 tahun mungkin begitulah usia anaknya itu. Tiba-tiba di rumah ada obat tidur. Dia pikir vitamin. Tahu obat tidur kan? 1 pil aja kita makan bisa tidur 1 hari. Nyenyak sekali. Ketika orang tuanya ini lihat anak ini udah dimakannya sampai 5 butir. Bayangkan kalau sempat dia tidur, mungkin gak bangun 3 hari. Dia makan itu obat tidur, maka dia tidak lagi pikir panjang. Bapaknya bawa ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan udah mulai anak-anak ini mulai ngantuk. Ya ditamparinya anaknya supaya nangis. Ditampari, dicubit supaya nangis. Mau bertindak ditampari terus sampai ke rumah sakit.
Orang lihat Bapak gila ya. Anak Bapak kok ditampari terus. Tapi tidak peduli dia apa kata orang. Dia tampari terus. Sampai nangis sampai di rumah sakit. Supaya jangan sampai tertidur. Sampai di rumah sakit baru dikasih pertolongan. Dipompa, di bagaimana lah supaya ada pertolongan. Kalau sempat dia tidur, sudah sulit membangunkan. Demikian Bapak kita. Terkadang kita merasa seperti ditampar, ditegur, dihajar. Tujuannya jangan kau terlena dengan kenikmatan dunia ini, nakku. Dia ingin matamu melek melihat kasihnya. Dia ingin engkau ada hari ini. Dia ciptakan segambar dengan dia. Dia tidak mau engkau menjadi cengeng. Dia tidak mau engkau terlena makin jauh dari dia. Jadi teguran itu artinya karena kasihnya. Demikian tadi Bapak yang tadi. Kalau dibiarkannya tidur kan kenapa rupanya? Mati, lewat. Satu butir aja anak segede gitu. Saudara. Ini sampai 5 butir dia makan. Kalau anak-anak sekarang berkata, kan gak salahku. Ya. Kalau cerita salah, Bapak gak pernah memperhitungkan salah dosa kita. Siapa sih yang gak berdosa di dunia ini? Bukan dia tapi kasihnya harus dia tegur, dia hajar. Dia hajar anak ini sehabis-habisnya. Dia pukuli. Supaya nangis terus, mau berhenti ditampari lagi. Sampai di rumah sakit, nangis menjerit terus anak ini. Tapi begitu dapat pertolongan, si anak ini baru sadar. Apa yang dia makan itu adalah racun pembunuh dia. Terkadang kita terlena, diberkati. Halah apalah Tuhan itu. Tuhan tegur. Dipecat dari perusahaan. Tapi cari lagi yang lain. Tetap sampai engkau sadar sesadar-sadarnya. Itulah yang Tuhan mau. Jadi jika ada sesuatu ganjaran, persoalan, masalah yang dihadapi, jangan pernah itu berkata, ini karena dosaku. Bukan. Langsung introspeksi diri. Koreksi diri kita. Benarnya aku ini anak Tuhan? Jangan-jangan aku ini lebih parah dari orang yang percaya. Orang yang gak percaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Daud pernah berkata begini di Mazmur 119 ayat 67. Coba kita baca. Mazmur 119. Mazmur 197 dan 71. Ya, 67. Lihat nih. Mazmur bisa? Kalau nggak saya bacakan, ada. Oke. Nih. Belum aku tertindas, aku menyimpang. Pernah dengar Daud berselingkuh dengan Seibah? Menyimpang. Aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Lompat ke 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Daud katakan tertindas banyak masalah baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Aku belajar dari firmanmu. Aku belajar dari kuasamu. Ternyata aku hari ini ada itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebatku. Siapa sih Pak Sembiring ini? Kok guru matematika kok bisa pula merenungkan firman Tuhan kerjanya? Padahal dulu aku kuliah 8 jam satu hari aku belajar matematika. Sampai botak kepalaku. Bisa kok semua rumus aku sekarang udah gak ingat lagi tak apa-apa. Yang kuingat selalu firman Tuhan. Daud katakan, aku selagi aku tidak tertindas, senang-senang, aku aman-aman aja. Justru aku menyimpang. Tapi ketika aku ditindas, aku bersuka cita. Baik bagiku. Jadi kalau ada masalah, engkau sudah bisa berkata hari ini, terima kasih Yesus. Kau mulai renungkan firman Tuhan. Apa yang hari ini yang aku perbuat? Kalau engkau sudah tahu itu dosa, bertobat langsung kembali kepada Bapa di surga. Tuhan kita Maha Pengasih. Ampuni aku Bapa. Aku salah. Hari ini aku mau ikut firman-Mu.
Jangan sudah tahu salah tapi tetap juga ngotot. Nah, itu botol itu. Udah bodoh tolol pula. Murid kan banyak suka di situ. Sok tahu pula. Udah bodoh tolol pula, diajari pun tak tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya buat suatu ilustrasi kadang-kadang. Satu cerita. Ada orang kerja bangunan. Dia mau melaster lantai 2. Di lantai 2, tiba-tiba sampai di lantai 2 dia udah bawa kacauan. Rupanya sendok semennya tinggal di bawah. Mau turun, capek. Baru dilihat temannya di bawah lagi ngaco semen. Dia lempar uang gopek. Masuk dia supaya nengok, dipanggil-panggil gak bisa karena di bawah itu banyak lalu lintas atau transportasi yang membisingkan dia. Dipanggil gak dengar, dia coba lempar pakai uang. Wah. Yang tukang membawa, tengoknya ada duit lumayan. Nanti bisa beli tempe. Duitnya diambil, dikantongin. Dipanggil gak dengar juga. Dilempar lagi uang koin. Jatuh lagi. Dia ngaco-ngaco lagi. Ada duit lagi. Diambil lagi. Dikantongin. Wah, ini bisa beli tahu nanti. Duit dikantongin. Tiba-tiba yang di atas tadi ngomong. Diambil batu kecil. Bekas kacauan itu kan ada kerikil-kerikil. Dia lempar, tek, kena kepalanya. Tok, sakit. Sakit kepalanya. Dia tengok ke atas. Oh, kurang ajar kau ya, kau lempar-lempar aku. Baru komunikasi nyambung. Kau 2 kali ku lempar pakai duitku ku kantongi katanya lah kan. Ku lempar pakai batu baru lihat dia. Kacauan semen ku lempar ke atas katanya, baru dilemparnya. Baru nyambung. Kadang Tuhan itu begitu ya. Kau diberkati, lupa kau. Diberkati, dimakan. Puji Tuhan, ke gereja nantilah, hari Minggu kan banyak lagi. Dikasih lagi berkat, makin jarang. Dulunya ya gereja masih sebulan sekali, 3 tahun sekali. Sampai pendetanya pun gak tahu dia sudah gak ada di dunia ini. Kan begitu, yang doain dia diberkati, pendetanya sudah di rumah Bapak, baru datang dia ke gerejanya. Mana Pak pendeta itu katanya kan, pendetanya sudah di surga nungguin dia. Tapi ketika penderitaan datang, baru nyambung. Iya Tuhan, aku lupa. Oh iya Tuhan, aku begini. Seringkali seperti itu terjadi kan. Kalau dilempar duit, dikantongi duitnya. Tapi ketika dilempar dengan batu, sakit. Baru dia sadar, iya Tuhan. Baru semuanya. Terkadang kita begitu hidup ini. Ketika pencobaan, permasalahan datang di hadapan kita. Itu masih lumayan. Tapi sekali lagi Tuhan ingin selalu kita sadar, kita hidup karena anugerahnya. Anak Tuhan bertanya, kelimpahan apa Tuhan? Beli beras kilo aja ngutang. Kelimpahan dia berpikir hanya punya uang banyak, harta berlimpah. Salah. Justru banyak orang sekarang banyak duit, banyak harta, hidupnya susah. Loh, masalahnya apa? Tidak ada damai sukacita. Siapa bilang Pak Hasto tidak punya uang? Hasto, tahu Hasto kan? Sekjen PDIP. Heboh senegara. Aku pun bingung. Saya yakin Pak Hasto ini duitnya banyak banget kan. Kenapa sih kok takut kali? Kalau memang benar dia nanti divonis dia korupsi, kurang apa lagi dia? Mahasiswa demo, stop, jangan jadi, batalkan makan gratis. Dia nggak tahu, kurasa nggak usah pala Kirian Jaya gue suruh dia. Ke Binjai aja suruh dia ke SMA 6, jam istirahat, suruh apa yang dimakan anak-anak itu. Aku sebetulnya nangis nengok mereka. Kenapa kau makan yang begitu aku? Tahu bakar, tahu balik. Itu ya, mukanya udah, kalau bibirnya ini semua pakai apa itu, somboy supaya merah. Supaya nampak cantik. Somboy dimakan.
Merahkan bibir aja pakai somboy supaya nampak cantik. Yang dimakan tahu, ya 5 menit kemudian pucat lagi lah muka itu. Nggak tergiling. 4 lo meninggal. Nggak tahu penyebabnya hampir sama. Semua kanker darah dan ginjal. Cleanser. Apa penyebabnya itu? Karena makanan nggak bergizi. Kok program yang bagus di demon? Saya berpikir, ya Tuhan, Kau yang tahu, Tuhan berkati pemimpinmu hari ini supaya kebijakan itu bagus. Saya tanya, kenapa kau makan itu? Kenapa enggak jajannya 5.000? Bisanya beli cuman itu. Beli nasi enggak cukup, beli lontong paling murah 7.000. Tiap hari segitu. Tiap hari makan itu. Yang dia makan itu semuanya adalah kalau enggak penyedap, pewarna. Kalau enggak pewarna tambah lagi pemanis buatan. Yang dia minum anggur Pak. Tapi jas jus depannya. Tahu jas jus? Seriti kata apa ya? Ya sisri. Sisri kan serba 1.000. 1.000 cuma 1 gelas. Enak kok Pak? Iya enak lah. Ku bilang sini kau. Ku taruh kerikil ini ya ke dalam. Enak loh. Kalau ku bilang es kerikil pasti orang bingung. Makanya di depan sekolah saya aku pernah tegur itu jualan. Kau jangan jual sini lagi lah kau, aku bilang. Dia bikin situ jualan es enggak beres. Namanya pun dibikin es enggak beres. Kau jangan di sini lah kau jualan lah, di tempat lain lah. Nanti yang enggak beres anakku semua dipikir orang kalau beli es mau aku bilang. Laris pula. Jadi kalau sempat ada yang sakit, kau tadi minum es gak beres ya? Iya Pak, udah tahu kok gak beres, kenapa kau minum? Enak Pak. Aduh Tuhan, biarkanlah anak-anakku ini ku bilang. Nama-nama sekarang kan aneh-aneh dibuat. Kalau gak aneh orang gak beli. Orang suka yang aneh-aneh. Udah bikin sakit perut pun sudah ditegur Tuhan, gak bagus dimakan. Tapi ngotot juga anak-anak ini. Kenapa? Karena itu anak-anak sekarang suka yang rame-rame. Mau coba. Kau suruh, terakhir ini memang dia gak di situ lagi jualan. Gak bisa, masuk ke situ. Ganti namamu, kalau gak yang lain entah es setan pun jadilah aku bilang. Ini sudah bikin es gak beres. Dia mau juga. Ada lagi, di mana aku pernah nangkap itu nama-nama yang sekarang dibuat itu. Ayam penyet tangkap. Jadi kalau kita beli ayam penyet di satu, suruh tangkap dulu ayamnya gitu. Kapan kita makannya? Dalam hatiku ini nama kok aneh-aneh sekarang semua. Manusia sekarang suka yang aneh-aneh. Makanya Tuhan tegur kita. Kok ayam penyet, ayam tangkap? Suruh nangkap ayam dulu baru dipenyetkan gitu. Kapan makannya? Lucu ya, saya sendiri bukan gelik saya nengoknya. Aku kalau udah kayak gitu gak mau makan aku. Yang laris sekarang mie apa? Mie balap. Kenapa laris mie balap? Coba direnungkan. Karena manusia sekarang sudah super sibuk. Bukan karena bisnis, main balap aja terus. Main game pun game balap. Semua balap-balapan. Akhirnya gitu. Cucu saja ngomong gitu. Ayo. Kemana? Balap. Katanya. Kemana kita balap? Masuk dia naik ke mobil, dia setir. Manusia sekarang sudah dirubah oleh zaman. Tuhan tidak mau. Makanya sering salah. Jangan kau anggap persoalan itu adalah hal biasa. Itu tujuannya mengoreksi hidupmu. Benar enggak? Kau sesuai enggak dengan firman Tuhan? Supaya kau disiplin dengan firman Tuhan. Supaya hidupmu tujuannya engkau berjalan menuju surga. Kehidupan kekal. Engkau dikoreksi. Supaya setiap langkahmu sesuai dengan rencana Tuhan. Dia ingin engkau hidup segambar dengan dia. Dia ingin kau hidup oleh karena firman-Nya. Bukan karena makanan. Bukan karena apa kata orang. Puji Tuhan, jemaat KOJ luar biasa kok. Kita di sini sudah hebat. Kita mau nggak ikut-ikut orang lain. Apapun orang buat urusan mulai itu. Mau kau anak makan es
Gak beres urusan mulai itu. Kalau bikin mie balap, siapa yang gak bisa sih? Cuman malas anak-anak sekarang. Enak ya enak lah, orang ditaruh penyedap rasa. Nah itu yang pertama saudaraku. Jadi kalau ada masalah, ada percobaan, jangan pernah berpikir itu adalah hukuman dari Tuhan. Bukan, Tuhan sayang sama kita. Yang kedua, apa tujuan penderitaan? Diizinkan Tuhan memurnikan hati kita. Dia ingin kita murni. Pernah nggak lihat tukang emas? Semua unsur logamnya dibuang, pakai air raksa, dibakar. Supaya engkau bernilai di mata dunia ini, apalagi di mata Tuhan. Tuhan gak pernah lihat kita karena kita baju kita mahal, handphone kita hebat, otak kita lancar, talenta kita hebat. Bukan itu yang Tuhan mau. Dia hanya ingin memurnikan hati kita. Pernah nengok buat Gucci? Gucci itu kan dibuat dari tanah liat toh. Mas berlumpur-lumpur, dia bentuk, semaunya dia kan. Kalau dia nggak rasa pas, dia pecahkan lagi. Itu maunya tuh, karena dia kepingin ini Gucci semaunya dia, yang dia inginkan. Sakit nggak dibuat jadi Gucci? Sakit, dibentuk, dibakar. Setelah dibakar apa? Digosok lagi di kertas pasir. Sudah di kertas pasir, belum lagi dipernis lagi, dicat lagi. Baru harganya luar biasa. Bapak dan ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini bernilai kalau kita izinkan pencipta kita membentuk kita. Memurnikan kita. Kalau enggak bisa. Makanya emas pun ada 24 karat, ada 22 karat. Yang paling mahal yang 24. Dia ingin kita murni betul-betul karena firman Tuhan kita hidup kita. Supaya masuk dalam kerajaan surga, Yerusalem yang baru. Tidak ada lagi tersisa logam-logam sakit hati di hatimu. Dia tegur engkau dengan persoalan ini, tidak baik engkau. Kalau itu kita biarkan, gak bisa kita murni. Makanya Tuhan izinkan itu dalam hidup kita. Bukan karena kepintaran engkau disenangi orang-orang di dunia ini. Tapi karena Tuhan mempermuliakan kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan pernah menganggap kita orang-orang yang paling sial. Apa saja ku buat gak berhasil. Jangan. Maliaki 3 ayat 3 coba lihat. Maliaki 3 ayat 3. Sudah bisa? Lihat deh. Ia, siapa itu Tuhan? Bapa kita di surga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang Lewi yang dipilih Tuhan. Menyucikan mereka seperti emas. Seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Saudara dipersiapkan supaya ketika akhir zaman engkau dipanggil kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, didapatinya engkau benar-benar punya iman yang murni. Tidak ada di surga yang semua emas murni. Tidak ada yang tidak kudus di dalam Tuhan. Seperti tadi dikatakannya di awal kita tadi di ayat yang ke-11. ke-10 dan 11. Coba lihat. Ibrani 12 tadi. Ibrani berapa tadi? 12 tadi. Supaya kita tahu, jangan kita berpikir. Ibrani 12 tadi ayat 10 dan 11. Coba kita baca ulang. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita tidak bisa hidup kudus dengan pikiran kita.
Makanya setiap hari kita dibentuk, dididik menjadi orang-orang yang benar-benar menyadari hidup ini hanya untuk Tuhan. Kalau untuk lain sia-sia saudaraku. Kau berbuat baik sama orang belum tentu baik datangnya. Kau dibenci. Tuhan Yesus saja disalib. Nah saudaraku ini kasih Tuhan. Bahkan di Roma 8 ayat 28 katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Kadang anak Tuhan bilang begini. Berarti yang baik aja dong sama aku. Kan Tuhan turut bekerja. Dia nggak berpikir ditabok kita sama Tuhan gini supaya kita sadar. Kan baik juga bagi kita. Saya pernah cerita adik istri saya kemarin untuk pergi ke wisuda anaknya yang nomor 1 di Jogja. Tapi dia naik transportasi mobil pribadi dari anaknya yang nomor 2 yang paling kecil. Dapat mobil dari kantornya, dia naik mobil dari Jakarta. Di perjalanan, dia malam itu kami pulang dari Brastagi. Tiba-tiba mobilnya itu mesinnya mogok. Gitu bagusnya tiba-tiba mogok. Dia setat nggak hidup, dia apa-apain nggak hidup. Udah mulai khawatir semua. Cuaca sudah mulai hujan. Tahulah kalau di tol itu kan sepi karena itu kan di luar dari lingkungan masyarakat kan. Dia udah bingung mau nolong siapa. Dia telepon ke kantor, maka kantornya bilang, iya Pak, kami nanti datang ganti mobilnya. Begitu tunggu udah 1 jam nggak datang-datang. Tapi begitu setelah mereka berdoa. Ada istri saya bilang sama suaminya, coba start lagi motornya. Di-start hidup. Berjalan mereka kira-kira ya mungkin setengah jam lah perjalanan lagi. Baru mereka lihat ada tabrakan yang beruntun di jalan tol. Kalau tadi nggak sama Tuhan, bukan sungut-sungut, bukan nyalakan sana sini. Mobil udah bagus kok, Innova. Jangan cari, bersyukur saja. Makanya firman Tuhan katakan bagi kita, hendaklah engkau selalu senantiasa bersuka cita dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur artinya apa? Segala yang terjadi dalam hidup kita itu rencana Dia, bukan rencana manusia. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan berarti yang baik yang datang saja. Bukan berarti segala usahamu lancar, engkau dapat sehat-sehat saja, bukan itu. Terkadang engkau makan makanan mindset kau supaya besok jangan makan lagi itu. Berarti kita melawan kehendak Tuhan dengan cara, gak apa-apa itu, dalam nama Yesus. Tuhan kadang punya rencana indah dalam hidup kita. Dia turut bekerja. Segala sesuatu turut bekerja, pasti ujungnya baik. Siapapun kita di dunia ini tidak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi satu yang kita tahu, semuanya pasti indah pada waktunya. Itu firman Tuhan. Kadang kita nggak melampaui kehendak Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita lupa kita adalah umat yang dipilih dan diciptakan segambar dengan Dia. Nah saudaraku, itu yang kedua. Supaya kita dimurnikan. Dimurnikan itu nggak enak. Dilebur, dipanasin gak enak. Kursi Jepara di sini ada gang rumah Pak Brahmana. Ada kursi Jepara. Ada di situ di belakang itu kurasa pasti ada yang belum jadi. Pasti belum digosok, belum dipernis, murah kan? Tapi coba tengok setelah digosok mengkilat, dicat, harganya puluhan juta. Demikian juga kita supaya kita berharga. Kadang kita digosok, dimurnikan kita. Kalau kita, ya, kalau istriku bilang, belum sanggup aku. Belum sanggup. Kapan sanggupnya? Nanti tuh. Nanti kapan lagi? Besok belum tentu hari kita, aku bilang. Udah Bapak aja gembala, aku gak usah ibu gembala. Gimana jadinya? Kalau Pak Prabowo aja berrepot kan?
Ada bapak negara, ibu negara, gak ada kan? Ku bilang nanti Pak Pendeta, Pak Gembala, Ibu Gembala mana? Nggak ada. Di mana? Di rumah. Jadi apa? Jadi si Marta. Ya, syukurlah mudah-mudahan istriku nanti berubah besok ya. Ya. Martanya juga jangan ditinggalin. Marta juga, kalau nggak ada si Marta, keluarga si Lazarus nggak komplit. Si Lazarus ini kan 3 bersaudara. Saudaranya kan si Marta dan si Maria, si Lazarus kan. Makanya terjadi mukjizat, si Lazarus bangkit. Di rumah itu 3 ada. Sebagai hamba Tuhan, Lazarus. Sebagai mendengar firman, si Maria. Yang kerja, si Marta. Coba si Marta aja semua di dalam kan. Heboh, siapa yang makan? Ada juga si Maria makan dia. Bagian yang terbaik, makan. Oh enak ya. Dia senang dibilang enak, padahal dia capek. Kalau aku bilang, enak kali masakannya yang, senang kali. Senang dia, besok masak lagi dia. Nggak capek dia, tapi kalau coba disuruh, gak enak, buangnya. Udah capek katanya. Ya. Jadi saudaraku ini, hidup harus siap dimurnikan. Berubah. Kalau sudah digosok kayu itu pun, nggak mau licin, buang aja kayunya. Buang itu, karena ada kayu nggak bisa digosok. Makanya disebut kayu jepara. Kayu jepara itu memang kalau digosok makin kilat dia. Mulus dia. Tapi coba kayu nangka. Tahu kayu nangka kan? Gosoklah pakai kertas pasir. Kalau berambut dia jadinya kan? Bukan makin bagus, enggak. Jadi memang dia diciptakan menjadi orang fasik. Kita diciptakan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Engkau dipilih Tuhan. Engkau diciptakan, dikuduskan dan dikasihinya. Dia ingin engkau murni benar-benar adalah hidup karena firman. Itu aja kok. Supaya goalnya kita, tujuan kita kehidupan yang kekal. Bukan hari ini. Kalau hari ini aja gak susah hidup ini. Kita mau hidup kita kekal masuk ke Yerusalem baru. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Apa tujuan kita? Tuhan izinkan persoalan dalam hidup kita. Supaya kita berbuah lebat. Jangan hidup gak berbuah. Jangan hidup jadi laut mati. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Ya. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 katanya begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lompat ke 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan persoalan di hadapan kita. Tadi di Ibrani 12 ayat 11 coba lihat. Kenapa mesti diizinkan Tuhan? Kenapa mesti kita dihajar? Bukan karena dosa, bukan karena perbuatan salah. Dia ingin kita berbuah. Ibrani 12 terbalik. Itu Ibrani 11 ayat 12. Ibrani 12 ayat 11. Kau balik-balik ya. Ya. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak pernah mendatangkan sukacita, tetapi duka cita yang datang. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah. Buah apa? Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak dan ibu, kalau terjadi masalah, persoalan, segala macam dalam hidupmu, jangan kau anggap itu adalah sesuatu seolah-olah engkau bersalah, berdosa yang besar sekali. Tapi Tuhan ingin engkau koreksi, engkau ingin dia dimurnikan, dan supaya engkau jadi buah. Berbuah, damai adapun persoalan. Jangan sikit-sikit seperti ku bilang yang hari komsel semalam. Di Gang Sebayak ya. Itu anak kampung kami, itu malu kali satu kampung kami.
Itu kalau difilmkan dibikin bahasa Indonesianya laris sekali itu. Gara-gara warisan masuk kantor polisi. Nggak malu satu kampung. Aku bilang kurasa satu kampung kami asal pulang pagi. Jadikan cerita itu jadi semboyan. Jangan-jangan kau nanti macam dia ya. Gara-gara waris. Kalau kami juga sedikit lagi nggak hampir segitu. Memang kalau warisan ini bahaya saudara. Kami hampir aja, untung Tuhan yang jagai kami. Kalau enggak lewat juga, istriku udah pakai ancang-ancang. Ditanyanya pengacara, mau ngadu dia. Ngeri kali, saudara kita mau diadukan. Apa artinya sekampung itu jadi milik kita. Kalau kita pun berdamai sudah di kantor polisi, udah pakai pistol kiri kanan. Katanya anak Tuhan, di mana ada lagi damai? Sekali lagi engkau diizinkan persoalan itu menguatkan kita. Makanya sekali engkau dididik, jangan kau berpikir mengelak, jangan siapkan, ubah hidupmu. Berarti aku perlu butuh kesabaran. Itu yang membuat kita menjadi sabar dalam setiap persoalan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini engkau ingin dia berbuah. Berbuah, Bapa di surga dipermuliakan. Orang ajak kau berantem, kita gak mau berantem. Tuhan yang dipermuliakan. Orang kan bilang, sabar kalilah kau ya. Istri saya bilang begitu. Dulu pernah adik dia nomor 3. Adik dia, ya nomor 3. Nikah. Ada masalah sedikit aja. Direpetin, dimarahin dia. Aku sasarannya. Hidupkan mobil, pulang kita. Udah tengah malam aku bawa mobil ke Medan. Apa enggak pikir dia bisa aku jatuh ke jurang? Bisa mati kita semua. Kalau udah emosi janganlah. Kamu kalau sudah baik, jangan berpikir selalu baik datangnya. Terkadang hati kita ini memang kecewa. Makanya Tuhan katakan jangan pernah kecewa. Buang kekecewaanmu itu. Ingat murid Yesus pun yang bersama dengan dia bernyelayan Tuhan 3 tahun lebih. Kecewa dengan Tuhan Yesus disalibkan, dia pergi ke Emmaus kan. Pergi ke Emmaus, dia berjalan sama Tuhan pun gak kenalnya lagi Tuhan Yesus. Karena kecewa. Jangan pernah kita kecewa. Saya kasih sebuah cerita. Ini kisahnya nyata kok. Bagaimana orang bisa berbuah. Ada seorang atlet di Amerika, namanya John Erickson. Seorang atlet terjun loncat indah. Tahu loncat indah kan? Rupanya dia peloncat indah bukan dari orang kaya. Tapi dia berlatih di pinggiran sungai, danau. Di tempatnya tinggal itu ada danau. Dia berlatih di situ sehingga dia berlatih skillnya seperti Rambo. Alami. Dia sehingga di dalam pertandingan-pertandingan daerah di sekitarnya dia selalu menjadi juara. Suatu ketika dia mau mengikuti perjualan yang tingkat nasional mungkin di Indonesia. Dia latihan, dia tidak tahu bahwasanya air itu surut. Kan biasa kalau kemarau dan Toba juga bisa surut kan. Dia nggak tahu entah kenapa, dia biasanya di situ dia. Tapi dia jatuh sepertinya terbentur entah apa nggak tahu dia. Dia nggak sadarkan lagi masuk ruang ICU. Selama 3 hari. Baru dia sadar tidak ada sakit penyakit, yang herannya semua tubuhnya lumpuh, tinggal kepala yang bisa digerakkan. Ngomong bisa, kepala bisa gerakkan. Semua organ tubuhnya lumpuh total. Pernahkah dia mengatakan Tuhan Yesus tidak baik? Tidak, dia mulai belajar kembali dengan skill yang lain. Dia belajar melukis dengan kuas hanya pakai kepala. Digigitnya kuasnya, dilukisnya. Lukisannya luar biasa. Lakunya luar biasa. Selalu dia tanya. Dia tulis Tuhan Yesus baik. Sanggupkah kita berkata Tuhan Yesus baik ketika menghadapi seperti itu? Kurasa kita udah menghujat Tuhan kan? Aku udah bisa juara kok jadi begini. Sulit berat kita seperti itu. Tapi dia tetap katakan Tuhan Yesus baik. Padahal tubuhnya sudah tidak lagi berfungsi. Nggak tahu salahnya dia di mana. Dia tempat latihannya tetap di situ. Dia nggak tahu begitu dia terjun tiba-tiba dia
terbentur, menurut kata dokter terbenturnya juga nggak tahu tadi kaki, tadi punggung, tadi kepala. Tapi begitu diangkat dari air, yang sadar hanya tinggal kepala. Otaknya jalan semua, sarafnya yang mati. Dia melukis dengan talenta yang tinggal kepala dengan mulut. Setiap lukisannya ditulis di situ. Tuhan Yesus baik. Kalau kita kurang ajar itu, mana ada rancangan Tuhan baik bagiku? Terlalu sering kita menghujat Tuhan padahal dia tujuannya memurnikan hatinya. Mungkin dia sudah sombong karena bisa jadi juara. Mungkin dia menjadi lupa diri, dia itu adalah orang-orang pinggiran kota. Yang hanya berlatih di sungai itu, di danau itu. Karena mendapat juara, lupa diri. Tuhan buat ambil itu semua talentanya. Talentanya tinggal gigi sama mata sama kepala geleng-geleng melukis. Makanya dia katakan terima kasih Tuhan, kau baik. Yang kedua, seorang hamba Tuhan, Richard Urbert, seorang hamba Tuhan. Dia senang melayani anak Tuhan. Karena dia melayani di China, kan sulit sana melayani firman Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Kalau masih ada Tuhan di dalam umatmu yang butuh firmanmu, masukkan lagi aku ke dalam penjara. Dia berdoa, cuman itu doanya loh. Kalau kita kan enggak kan, jangan lagi masuk kalau bisa. Maka Tuhan masukkan lagi dia ke dalam penjara. Di dalam ternyata masih ada lagi beberapa jemaat Tuhan yang butuh pelayanan firman Tuhan. Dia enggak peduli dengan tubuhnya hancur. Demi kemuliaan nama Tuhan. Dia harus berbuah. Ada orang yang ikut Tuhan gara-gara pengorbanannya. Kalau kita hujannya masih di Marelan, di sini sudah ancang-ancang kalau hujannya ada gerimis saja nggak jadi ku ke gereja. Tapi bukan di uji ya. Terkadang kita begitu, masalah di kita aja. Udah aku nggak usah gereja, minggu depan aja. Jangan saudara. Kita nggak tahu besok kita masih bisa berjalan atau berdiri atau duduk. Selagi engkau diberi waktu, apa kata hamba Tuhan ini? Kalau masih boleh, masih ada jemaat yang mau dikhotbahi, aku siap masuk lagi ke penjara. Entah apapun nyebabnya, masuk lagi, dicambuin lagi. Tapi dia tetap di dalam, kan ada persekutuan orang-orang penjara. Dia melayani Tuhan. Keluar lagi, dia jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Jangan penderitaan itu penghalang engkau datang kepadanya. Tapi ingat tujuannya satu, mengoreksi, memurnikan, dan untuk supaya engkau berbuah. Firman Tuhan yang terakhir, Ayub 23 ayat 10. Supaya kita sadar. Ayub 23 ayat 10. Ayub orang saleh. Ayub orang pilihan Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku. Ini kata Daud. Ketika semuanya habis. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kita sadar kita diuji, diberikan, diizinkan persoalan, tujuannya satu supaya kita berbuah dan muncul seperti emas. Tahu emas Bapak dan Ibu? Sekalipun dari sepsiteng kalau emas diambil, kita tangkapnya itu. Pasti iya. Karena emas. Coba kalau besi-besi biasanya, kotoran lembu, kotoran binatang lain, jangan yang itulah. Tapi kalau sekalipun dari lumpur, tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena ada penderitaan persoalan dalam hidupmu. Tetaplah ikut Dia. Ingat engkau dimurnikan, engkau dikoreksi supaya dimurnikan. Tujuannya supaya engkau berbuah. Dan ikut masuk dalam kekudusannya di surga kekal. Dunia ini hanya sementara. Tapi kehidupan kekal
selama-lamanya bersama dengan orang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengubahkan hidup kita. Rintangan masalah bukan lagi masalah, tapi kita tahu Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Pasti diberikannya pengajaran. Terima kasih. Bapa di surga, anakmu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berbicara terus lewat anakmu, hatimu, hati anak-anakmu hari ini. Sehingga firman itu boleh menjadi rema bagi setiap anak-anakmu yang hari ini mendengar firman Tuhan. Masalah, persoalan tidak lagi jadi masalah. Hidup mereka semakin dikuatkan, semakin murni dan semakin menjadi berbuah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, anakmu berdoa, haleluya. Amin. Mari kita perjamuan kudus. Kita berdiri. Ketika sapu cemas, sekarang lega. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya dan Tuhan tetap selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tangan kita adalah tubuh Kristus yang sudah membebaskan kita dari segala beban hidup kita. Dia sudah mengorbankan tubuh dan darahnya. Biarlah Tuhan hari ini perjamuan kudus ini adalah bukti kasih Tuhan semakin kuat dalam hidup kita. Kita percaya semua karena Dia. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah tubuh Kristus yang di tangan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan pengucapan syukur ini. Yang ini adalah darah Kristus dengan iman percaya kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur baginya. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh Engkau baik, ajaib Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu berlimpah bagi kami, Yesus. Yes, Bapak. Terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami sudah menyambut tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami yang menyambut tubuh dan darah-Mu, maka kami sanggup berkata, ya Aba, ya Bapa. Kami adalah anak, kami siap untuk diajari, kami siap untuk dihajar, karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa buat persekutuan kami dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami sadar kami adalah bukan milik kami lagi, tapi adalah milik Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berhaleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin sambil dipersiapkan, kita akan angkat satu pujian. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah
berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Harap supaya mengangkat persembahannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih anugerah-Mu. Kami percaya hari ini kami dapat memberi dengan sukacita. Tuhan pasti terima karena kami tahu Engkau tidak pernah melihat apa yang kami beri, tapi Engkau selalu memperhatikan apa yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami, maka kami dapat memberi dengan sukacita. Dan kami percaya Bapa, Engkau terus akan memberkati kami berlimpah-limpah. Karena itu janji-Mu, firman-Mu bagi kami. Berkati terus tangan-tangan yang sudah memberi, demikian juga yang belum memberi Bapa. Percaya kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kerajaan-Mu di bumi akan menyembang ke kiri dan ke kanan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus syukur, haleluya, amin. Shalom bagi kita semua yang di gereja maupun yang di Zoom. Selamat datang di House of Grace, The Kingdom of God. Kita ada di Sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia atau Yakin. Berikut ini jadwal pengumuman kita untuk seminggu ke depan. Yang pertama, ibadah raya Minggu, ibadah umum dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disertai dengan sekolah Minggu. Yang kedua, ibadah doa pagi secara online setiap Sabtu, Senin sampai Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, ibadah komsel untuk hari Jumat ini di gereja. Yang keempat, ibadah Yud setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini juga kami menghimbau bagi adik-adik kita yang mau belajar alat musik, singer, tamborin, guru sekolah minggu dan multimedia untuk datang. Pelayanan doa dan konseling. Bagi jemaat yang mau pelayanan doa dan konseling seperti pembaptisan, pemberkatan atau penyerahan anak, dapat menghubungi Bapak Gembala senior kita, Reverend Andre Roland Klein di 0811 6043 210. Bapak Gembala gereja kita, Bapak Reverend Agusta Sembiring di 0813 6230 0317. Dan Bapak Wakil Gembala Pak T. Brahmana di 0813 6220 0493. Dan Bapak Wakil Gembala Pak Kana Inggolan di 0851 8072 5750. Persembahan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan seperti kolektif, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia dan penaburan dapat ditransfer di BRI KCP Gajah Mada dengan nomor rekening 312 01 008739 502 atas nama Ibu Ida Ayulina Brahmaning Putri. Untuk bukti dapat di WA ke 0813 6230 0317 sebagai bukti laporan gereja. Demikian pengumuman untuk seminggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Sampai saat ini kami tetap merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sampai saat ini kami tetap menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Dan kami bangga terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami Tuhan sudah beribadah kepadamu di tempat ini. Kami akan memuji terus kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu selalu akan mengingatkan kami, mengoreksi kami dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami selalu tetap Tuhan berharap dan tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami Tuhan. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Bapakku yang baik, kami percaya terus kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah satu-satunya jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat semua jemaat-Mu Engkau sudah berkati pada hari ini. Yang sakit hari ini Kau sudah sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan Kau sudah kuatkan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesusku, firman-Mu lah segala-galanya bagi kami. Bapakku yang baik, kami bersyukur buat anak-Mu, Bapak Sembiring, yang Kau sudah percayakan hari ini boleh melayani kami Tuhan. Engkau tetap memberkati anak-Mu ini Bapa, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan umur yang panjang Tuhan. Bahkan juga Engkau memberkati juga setiap pelayanannya Tuhan. Kau tetap memakai dia lebih lagi Tuhan. Pakai terus mulut bibirnya Tuhan. Urapi dia terus Tuhan. Kuasa-Mu selalu dinyatakan dalam pelayanan anak ini Tuhan. Sehingga setiap dalam pelayanan anak ini Tuhan, tanda-tanda ajaib terjadi dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati istri, berkati anak, cucu dan menantunya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus Kau tetap sertai mereka. Memberikan mereka selalu sehat, kuat, panjang umur. Penyertaan Tuhan selalu sempurna di tengah-tengah keluarga anak ini Tuhan. Terima kasih Bapakku, kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gembala senior kami Tuhan, Bapak Ander Ronald Klein. Bersama ibu, anak, cucu dan menantu dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan Kau selalu tetap menyertai mereka. Kau tetap Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka tetap sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan selalu sempurna. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa juga Tuhan. Buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan, Engkau tetap memberkati. Kuasa-Mu terus dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan.
Biarlah bangsa kami tetap dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga bangsa kami semakin hari Tuhan semakin diberkati, semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat pemerintahan kami juga Bapa. Mari berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati semua pejabat-pejabat yang ada dalam pemerintahan kami. Mulai yang tertinggi sampai terendah Tuhan, jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan selamatkan mereka semuanya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka di tengah-tengah pemerintahan kami Tuhan. Kau selalu memberikan hikmat Tuhan. Kau selalu mengajari mereka untuk boleh bekerja dengan baik di tengah pemerintahan kami. Sehingga pemerintahan kami juga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa buat gerejamu, yakin jemaat The Kingdom of God di tempat ini. Tuhan, Engkau yang sudah memulai, yang membangun gerejamu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang meneruskannya Bapa, Engkau yang memberkatinya. Bila gereja ini akan selalu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Gereja ini selalu Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Bahkan kami percaya Tuhan kan tetap Tuhan mengirim jiwa-jiwa di tengah-tengah gereja kami untuk menambah jumlah bilangan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan kami juga berdoa juga buat jemaat-Mu yang ada online juga Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berikan mereka semua sehat kuat Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama terus Tuhan. Untuk boleh beribadah memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami baik dalam perjalanan kami. Tuhan Yesus tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Bahkan anak-anak-Mu yang naik kendaraan pribadi juga Engkau selalu memberikan hikmat, Kau menyertainya Tuhan. Anak-anak-Mu yang naik angkot juga Tuhan berikan angkot yang terbaik dan supir yang bertanggung jawab. Dan anak-Mu juga yang berjalan kaki Tuhan Kau selalu memberikan kekuatan baru, sukacita yang daripada Tuhan. Terima menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu lewat anak-Mu ini. Mari anak-anak Tuhan, arahkan hatimu ke surga. Angkat tanganmu. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi Bapa. Percayalah kepadanya. Engkau dididik, dihajar, dimurnikan untuk ada damai sejahtera sukacita dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu. Bapa di surga menyinari wajah-Mu dengan wajah-Nya dan memberi engkau berlimpah-limpah. Terimalah berkat itu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percayakan. Amin. Shalom Senina, Juli, Bu Wiwi, Panenggolan. Shalom semua jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke.